Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mab'udul rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jemaah kaum muslimin muslimat, subuh yang insyaallah sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pengurus atas nama pengurus pertemuan mengucapkan selamat datang. Kami mendapatkan kemuliaan berkat pada satu hari ini didatangi oleh para ustaz kita, kamus dakwah kamus Maros. Ini sebuah keberkahan yang saya katakan pertemuan yang ditakdirkan untuk menuju pada kebaikan. Kami mohon kepada jemaah sejenak duduk sebentar, tidak ada hal-hal yang mendesak di luar. Kiranya kita sama-sama mengikuti acara safari dakwah Madani pada saat ini, dan untuk itu kepada jajaran atau rombongan kami dengan ini kami memberikan atau silakan menyampaikan sesuatu yang hendak disampaikan dalam berdakwah yang mulia. Dengan demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati dan sama-sama kita melihatkan para pengurus masjid Nurul Hidayah Busra untuk rumah di atas kota, terkhusus itu untuk kepada ketua pengurus Pak Haji, alhamdulillah hari ini bersama dengan kita. Kemudian para tim dari Safari Dakwah Madani, Pak Musi dari Pademar. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga senantiasa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti tadi yang disampaikan kepada pengurus, pada Pak Ustaz, bahwa pada subuh hari ini di tempat yang mulia ini ada safari dakwah yang kita namakan dengan Safari Dakwah Madani Persaudaraan Muslim Indonesia Maros. Jadi kami sampaikan bahwa salah satu organisasi ormas Islam yang ada di Kabupaten Maros ini ada namanya Parmisi. Singkatannya adalah persaudaraan atau kepanjangannya Persaudaraan Muslim Indonesia Maros, yang sama dengan ormas yang lain, ada ketua, ada sekretaris, dan ada pembina. Alhamdulillah pada sore ini kami diamanat sebagai ketua Parmisi, didampingi oleh Pak Sekretaris dan Umum Pak Syarifudin.
religi. Harus tentu harapan itu, harapan Pak Bupati untuk berada pada ormas-ormas yang ada, termasuk di Parmusi. Parmusi tentu sama dengan ormas yang lainnya adalah dalam bidang dakwah Islam. Hanya ada salah satu ciri, insyaAllah nanti akan disampaikan oleh dua pembicara, nanti saya mengantar saja. Nanti ada selayang pandang dari Pak Yohanes, nanti disampaikan bagaimana keberadaan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Maros secara singkat, termasuk di Parmusi itu sendiri, kaitannya dengan merealisasikan pertemuan. Yang terakhir nanti kita akan mendengarkan nasihat agama, tausiah dari Ustaz Habib Ahmad Sendiri. Ini akan sampaikan bahwa Parmusi ini salah satu ciri khas, akan ciri khasnya adalah dia membina desa yang kita katakan dengan desa madani. Hanya safari kita namanya safari dakwah madani. Alhamdulillah sudah ada beberapa desa yang kita bina untuk datang berdakwah dengan 4 pilar. Pilar yang pertama adalah intek, iman dan takwa, dakwah seperti ini. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan, kita bersama dengan pengurus-pengurus masjid untuk membina pendidikan TPA terpada. Bersama dengan kita berkolaborasi dengan Kemenag, di sana ada seluruhnya. Kemudian juga pembinaan ekonomi keumatan dan sosial tentunya, terutama di desa-desa yang penting. Alhamdulillah beberapa desa yang kita sudah bina di kecamatan-kecamatan, oleh Kecamatan Mandai di desa Kabupaten, di Kecamatan Maros ini yang kita kembangkan nanti 2 desa, desa Marumpa dan desa Kain Barisan, Kapintingan. Kalau di Kecamatan Buntua, desa Penjelasan, desa Salendran dan desa Minasauta. Hanya kalau di Maros ini tentu tidak ada yang terlalu tertinggi. Di Tongkol desa Bintang Gajah dan di Menceloy lokal yang atasan di Makassar. Di Jambar desa Sawaru yang dekat dalam itu di pinggir gunung. Kemudian di Nendrana, di Menceloy dan di Malawa, di Sabila. Nah, itulah beberapa hal yang kita tentu bagaimana kita ada bersama dengan teman-teman yang ada di Penyuluh dan di Kemenag di Kabupaten untuk sama-sama membina desa-desa dan kelurahan yang ada yang kita bina bersama. Itulah barangkali sekali lagi terima kasih banyak kepada jemaah muslim Nurul Hidayah Nusrat. Saya ingat dulu waktu saya masih tinggal di Maros, saya tinggal di Sudiang di Serta. Dan tinggal di Maros, saya sering itikaf di masjid bersama dengan almarhum Habib Baru dan Haji. Ya, sama dengan kita juga dan ada juga dulu yang Pak Haji yang kerja di bandara barangkali di atas satu dari iya, alhamdulillah. Semoga mereka semua itu menjadi mendapatkan contoh luar biasa. Perkembangannya dulu masjid ini ya masih seperti ini luar biasa. Sekarang kita mendapatkan 2 kompleks ini sebelah menyebelah. Saya juga pernah di sebelah hingga saat karena kami juga di Dewan Masjid Indonesia Maros. Sekarang ditugaskan oleh Pak Ketua untuk keliling-keliling melihat masjid yang memang sudah terdata dan kita belum pernah sentuh dakwah lewat TMI. Saya pernah di sebelah antara 2 perumahan juga di sebelah juga ada lagi ya batas kota sini tidak batas kota tapi 2 masjidnya luar biasa. Tentu harapan kita semoga jemaahnya didukung oleh jemaahnya juga keindahan masjid dan juga ditopang oleh jemaahnya juga.
Barangkali itu berkenan, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Yanas untuk menyampaikan hal-hal yang disampaikan kaitannya dengan ormas kita. Cukup sekian dari yang mendengarkan. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang juga Pak Kahar ya, yang menemani kita jadi pengurus, dan saya juga ditemani oleh Pak ada warga Pak Mamangun, warga Puripaten bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh kami berbahagia bertemu dengan pimpinan sungguh yang masjid ini. Rasa terima kasih saya kepada Pak Ketua Sanusi telah menjadwalkan silaturahmi dalam hubungannya dengan kebijakan Bupati Maros. Insyaallah mudah-mudahan setelah ini akan terbit peraturan daerah tentang Kabupaten Maros adalah kabupaten religius. Tidak mengulangi apa yang disampaikan tadi Bapak Ketua Provinsi Kabupaten Maros. Dalam hubungan ini saya datang untuk menjelaskan sedikit daripada beberapa banyak tentang organisasi. Organisasi adalah perkumpulan yang hadir di tengah-tengah masyarakat oleh karena kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya apa sesungguhnya yang kita lakukan dalam kaitannya dengan bagaimana anak bangsa, bagaimana beragama, sehingga menjadikan insyaallah tetap terwujud apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Permusi. Biasa dengar malam, sehingga menjadikan kalau kita biasa dengar malam ini, tentu bagaimana latar belakang Rasulullah SAW pada saat di Madinah. Pada saat di Madinah dia Rasulullah SAW menyepakati membuat komitmen yang dikatakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini filah utamanya adalah mencintai perbedaan. Perbedaan itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan paham, tapi yang jelas komitmennya adalah kita bersatu untuk memberikan kesejahteraan kepada semua agama. Oleh karena itu saya hadir di sini menjelaskan sedikit daripada beberapa banyak organisasi yang ada di Maros. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, fokus saya di malam ini di suku ini ada dua, depan sekali dalam kaitannya dengan bagaimana promosi ini, bagaimana kebijakan pemerintah ini. Yang pertama ini yang dipakai dengan bagaimana Piagam Madinah. Piagam Madinah ini alhamdulillah pemerintah negara Republik Indonesia mengemas sedemikian rupa kebinekaan tunggal ika. Kebinekaan tunggal ika ini
agama, berbeda daerah, berbeda suku. Tapi yang kita inginkan di Indonesia ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dengan perjanjian Madinah adalah persatuan dan kesatuan. NKRI negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang bersifat kebesaran dan kedaulatan, keadilan sosial bagi bangsa dan negara. Alhamdulillah ada anak saya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah saya bertemu di masjid ini, banyak cerita bersama dengan kami. Saya kira demikian saya berbahagia, saya bertemu, dan saat ini sungguh-sungguh menjadi aset pemerintah daerah dan Maros. Amin. Mudah-mudahan dia mewarisi minimal seperti itu. Saya kira itu. Saya lanjut. Jadi kehadiran saya perkara itu, bagaimana polarisasi kita ormas ini dalam kaitan ormas itu perjanjian Madinah yang berdepan dengan pemerintah negara itu. Bagaimana ormas negara Indonesia dalam bingkai NKRI. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua banyak ormas yang saya tempati dan kesehatan. Saya ingin menunjukkan ini saya pakai kopian saya ini Ikatan Persaudaraan Hari Republik Indonesia. Insyaallah hari Senin kita akan terima saudara-saudara kita pada tahun ini yang melaksanakan haji di Kuala Lumpur. Bagi keluarga yang ingin bergabung di sana untuk silaturahmi akan memberikan sambutan itu Bapak Haji Maros dan saya akan menyambut silaturahmi dari Tanah Suci. Kemudian berikutnya ini adalah sangat penting kita berbagi dalam kaitan kondisi saat ini yang diamanahkan pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten dan pusat adalah kondisi adalah AIDS Kabupaten Maros dan kaitannya juga NAT. Untuk Kabupaten Maros bersama bersama saya kali di Maros ini dari tahun pertama sejak adanya kondisi penanggulangan AIDS, sejak ada virus tidak pernah bertambah. Mungkin bapak-bapak saya istilahnya kais kalau saya sampai. Yang pertama saya sendirikan mulai dari tahun 2002, 2023, 2024, 2025. Dari tahun 2022 sampai sekarang ini penularan virus HIV/AIDS tidak pernah. Dan perlu kita pahami HIV/AIDS ini sampai hari ini tidak ada obat. Cuma ada yang bisa mendeteksi adalah ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh ini adalah kita harus punya gizi seimbang. Kita harus berkolaborasi dengan namanya ART, anti-retroviral virus. Ini diminum terus sama dengan pil tadi. Kalau kita tidak minum akan berkembang virus di dalam tubuh kita dan itu akan menuju air. Kalau air sama dengan kita nunggu di tempat halter, ya selamatnya tidak ada seperti itu. Oleh karena itu saya ingin mengucap sedikit 2022, 2023, 2024 sampai hari ini 2022, 2023, 2024 jumlah virus yang ada di Maros 100 orang yang bervirus. 100 orang yang bervirus itu sesuai dengan penelitian WHO
kesehatan dunia dikali 1000%. Berarti tahun 2002, 2004, 2003, 2004 di Maros ini 1000 orang yang tervirus. Penelitian WHO dikali 1000%. Berarti kalau dikali 1000% diduga di Maros ini terinfeksi virus 1000 orang. 1000 orang. Nah, masalahnya sampai sekarang ini tidak ada apa-apa. Ini bermasalah. Kemudian tahun 2005 dalam waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan Juli 9 orang. 9 orang ini kalau saya dikali 10% berarti 90 orang yang terinfeksi. Jadi di Maret ini dari tahun 2022, 2023, 2024, 2005 1090. Nah, disinilah peran ada beberapa upaya-upaya Komisi Penanggulangan AIDS yang diketuai Bupati Maros, ketuanya. Kemudian Wakil Bupati Maros adalah wakil ketua. Saya sendiri sekretarisnya sesuai dengan kebijakan sekretaris waktu mantan eselon 3 dan mantan eselon 2. Ya alhamdulillah sampai depan. Saya kira seperti itu, tapi yang jelas jangan takut seperti itu. Karena virus itu tidak mudah menular. Yang penting kita pertahankan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu harus punya gizi seimbang. Tapi kalau kita punya gizi seimbang, daya tahan kita kuat, tidak akan masuk. Tapi tenggelam sehingga diberikan ada perkataan. Kenapa itu ada orang yang hamil? Bisa sakit karena daya tahan tubuhnya kuat sekali sehingga virusnya tidak berkembang. Seperti itu. Jadi jangan takut penularan virus. Kalau kita kuat, karena virus tidak bisa masuk kalau kita tidak bisa keluar, tidak bisa berkembang. Kalau kita kuat seperti itu, mari saya mengajak kepada pendengar semuanya, supaya bila ada kegiatan seperti itu, saya bahagia, saya bahagia. Saya kadang-kadang sampaikan kepada ketua komisi, sekarang saya panggil Pak. Tapi saya di sini, kalau kita bermasjid, kita berpatuh sama. Karena istri pertama kita adalah istri kita sendiri, istri kedua kita adalah seperti itu. Saya kira seperti itu, kurang lebihnya maafkan. Saya terima kasih kepada ketua masjid tempat ini sempat memberikan doa kepada ketua komisi untuk menciptakan persamaan persepsi pembinaan anak bangsa. Kalau kita tidak selamatkan anak bangsa, kita tidak tahu bangsa apa. Tapi di Maros itu sudah muncul anak ke depan berusaha menjadi yang berkualitas buat fatwa para ulama. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillah ada ma khalaqa fil ardh. Alhamdulillah ada ma khalaqa baina dzalik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تهتدون. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita bersilaturahim pada subuh hari ini, hadir berjamaah subuh dengan segala kemuliaan dan keutamaannya. Semoga kita semua selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang berbahagia, pengungsi hadir di tengah-tengah umat dengan membawa dakwah ilallah, dan itu termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau ini yang kita jalani dakwah ilallah, itu adalah dalam memiliki rahmat Allah. Dakwah ilallah itu surga. Ya, oleh karena itu kami di kampus ini mereka senang dan tenang sekali menjalankan misi. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah amal Islam yang sangat penting. Amal Islam yang sangat penting, yaitu muhafadzatun syukur. Muhafadzatun syukur, memelihara kesyukuran. Jarang kita dengar, maka jarang dipikirkan pula. Muhafadzatun syukur, memelihara kesyukuran. Kalau kita tidak bisa memelihara kesyukuran, maka yang ada adalah kelalaian. Orang yang tidak bahkan kurang bersyukur itu menimbulkan banyak sifat-sifat jelek, mulai daripada kesombongan, keangkuhan. Mengapa ada orang beratus mengambil hak orang lain? Itu karena syukurnya kurang atau tidak ada. Mengapa banyak orang bercerai suami istri? Itu kesyukuran yang tidak ada di situ. Dan begitulah banyak persoalan lain timbul karena rasa syukur hilang. Inilah kita perlu memahami dan menyadari semua bahwa syukur itu perlu dipelihara. Sangat penting. Dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi itu surah An-Nahl pada ayat 70, pada ayat 87. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ini berdasarkan Allah yang menciptakan kamu sekalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak ada ilmu. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan perhatian. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ada 3 penggalan dalam ayat yang singkat ini yang maknanya besar, bahwa kita semua dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia dengan keadaan yang sama, tanpa tahu, non ilmu, baik yang lahir dulu, yang sekarang maupun yang lain akan datang, semua sana non ilmu.
Karena ilmu itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah. Makanya tidak ada orang yang boleh berbangga dengan ilmunya. Setinggi apapun ilmunya, tidak bisa dia bangga dengan hasil ilmunya yang dia peroleh, tidak boleh, kecuali kebanyakan kepada Allah. Coba lihat Karun, bagaimana Karun dikutuk karena dia kaya dan memiliki perbendara yang sangat besar, tapi dia mengaku bahwa semua ini saya dapat sendiri dengan ilmu saya, dengan skill saya. Malaikat saja mengaku bahwa kami tidak bisa tahu apa-apa kecuali yang itu beritahukan kepada kami. La ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat. Begitu juga kalau kita lihat sejarahnya Khidir dengan Musa dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, bagaimana pertemuan Musa dengan Khidir dan dengan 3 peristiwa itu. Pertanyaannya, kenapa Khidir bisa tahu apa yang belum terjadi? Nah, kenapa Nabi Khidir itu bahwa semua yang kami lakukan ini, membunuh anak, menegakkan diri, merusak perahu, itu bukan kemauan kami semata. Melainkan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar bukti bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bermodal sama, mau ilmu. Kalau kemudian ada pertemuan itu jalurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita modal kepada setiap kita dengan modal yang sama juga. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Ini 3 modal yang sama diberikan kepada semua. Pendengaran, penglihatan, dan perhatian. Kenapa? Karena ini dah 3 wadah, 3 sarana untuk kemudian kita berkembang. Ya kan? Kalau kemudian ilmu kita bertingkat-tingkat, kalau kemudian harta kita bertingkat-tingkat, berbeda-beda, kalau kemudian kedudukan kita juga berbeda-beda, itu adalah cara kita memanfaatkan sarana yang Allah berikan kepada kita dari pendengaran, penglihatan, dan perhatian. Karena itulah modal itu. Yang terakhir dalam ayat ini adalah Allah mengatur agar kamu bersyukur. Ya kan? Seorang mengisyaratkan bahwa sesungguhnya yang kita bersyukuri adalah seluruh hidup kita. Syukuri seluruh hidup ini dari lahir sampai mati dengan segala yang ada di dalamnya. Syukuri. Oleh karena itu berbicara syukur, hukumnya itu wajib. Syukur itu ibadah dan syukur itu hukumnya wajib, maka wajib memelihara kesyukuran. Bagaimana memelihara kesyukuran ini? Syukur itu ada 3 bentuk. Syukur itu ada 3 bentuknya. Pertama ialah syukur bil qalb, syukur dengan hati. Gimana caranya? Bil qanaah, dengan qanaah. Yang kedua, wasyukur bil lisan, bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Bil tahmid, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, wasyukur bil amal, syukur dengan pembuktian, dengan amal. Bagaimana caranya? Ialah asal taat agama. Coba kita lihat, kalau kita bisa bersyukur dengan hati, yang ini penting. Syukur dengan hati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha mu'afan fi badanihi, siapa yang bangun subuh dalam keadaan sehat, tidak sedang diopname, aminan fi fikrihi, bangun dalam keadaan aman, tidak ditempa yang kacau.
Indah kudu yomihi, dan bangun dalam keadaan ada persiapan makan untuk hari ini. Untuk hari ini saja. Kata Nabi SAW, ka'annama hizat lahu dunia, seolah seluruh dunia ini dikumpulkan untuk dia. Itu amanah. Sudah ada yang 3 hari bangun sehat, aman, ada makan untuk hari itu, sudah seperti seluruh dunia diserahkan kepada kita. Ini namanya pernah merasa cukup, selalu merasa cukup dengan apa yang ada, apa adanya. Itu yang disebut Nabi SAW dalam hadis yang lain. Laisal ghina an kasratil arabi, walakinnal ghina nafs. Bukanlah kekayaan karena banyak harta, tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Itu satu. Yang kedua, wasyukur lisan. Syukur lisan ditahmid, yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tulisan atau lafaz alhamdulillah yang ada di dalam Al-Quran itu ada 19 kali. Dan perintah bersyukur yang ada di dalam Al-Quran terdapat 5 kali dengan fi'il amr. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru fi'il amr. Perintah inilah yang menunjukkan bahwa bersyukur itu wajib. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tidak pernah henti. Tidak pernah henti siang malam dan sepanjang hidup. Contohnya kita bernafas, itu oksigen. Kalau oksigen itu dibeli mahal, tapi ini gratis. Dan kalau oksigen ini berhenti kan mati. Nah ini tidak perlu berhenti. Minimal itu nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita dan tidak pernah berhenti. Artinya kewajiban bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga jangan pernah berhenti. Ini yang dipelihara, ini yang dipelihara. Kalau kita pelihara syukur ini, ya kita lalai, banyak bahayanya. Dan syukur yang kedua dengan mengucapkan alhamdulillah. Coba lihat, perhatikan kita dalam hidup sehari-hari bagaimana Nabi mengajari kita. Kalau kita syukur itu pada 3 tempat ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah ketika kita selesai makan. Dan alhamdulillah ketika kita keluar dari WC. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa saqana. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni adza. Coba kita renungkan. Kalau kita tidak bisa makan, banyak orang cuma sariawan, ya kan? Terganggu makannya. Lagi kalau lebih dari itu, dan kita ini bisa makan, selesai makan minum, kita syukur besar kenikmatan Allah. Kalau kita tidak jarang membandingkan bagaimana ketika kita makan kenyang, memikirkan ada orang di sana lapar sepanjang tahun, jalan. Makanya ada puasa, sekali pertama. Terus kalau kita makan tidak ada kekuatan, tidak bisa buat air. Ada penyakit begitu. Yang mau makan terus tidak terbuang. Makanya kalau dari alhamdulillah berarti ada hamba-hamba kita. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari segala penyakit itu. Dari ketiga ketika baru ahyana pada masa menghidupkan kembali kita mati. 3 besar ini semua berdampak bahaya kalau itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur di amal, bersyukur dengan pembuktian, dengan amal, dengan ketaatan. Jadi
Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang arti syukur di situ ialah beribadah. Yang arti syukur di situ adalah melakukan perintah Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kalau kita dan manusia kami uji manusia dengan memberikan perintah dan larangan. Inna hadainahu sabila. Ketahuilah kemudian kamu memberikan petunjuk jalan kepada mereka, jalan Islam, jalan yang benar, jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang mensyukurinya, ada yang mensyukurinya. Yang mensyukurinya itu yang mentaati Allah. Dan yang mensyukurinya ya mengerjakan kewajiban yang benar. Jadi syakiran di sini adalah arti taat kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Memahami yang tiga inilah cara kita untuk kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan kekuatan untuk memelihara kesyukuran kita. Mahafalatul syukur. Jadi yang pertama tadi asyukur bil qalb, yang kedua syukur bil lisan, dan yang ketiga syukur bil amal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dulu. Saya cukupkan dan mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma awwina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.